Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah bisanin ila yaumil wa ba'd. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini menjelang sholat duha, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di grup WA yang dikelola oleh Pak Bur. Adapun pertanyaan yang pertama dari Bayhawi di Palangkaraya. Saat Ramadan seperti ini, dengan banyaknya yayasan membuka donasi sumbangan yang mana kalimatnya semua menjanjikan pahala, terkadang tanpa mencantumkan dalilnya. Menurut Ustadz, ini bagaimana? Tidak diragukan lagi bahwasanya di antara amalan yang paling dianjurkan dan ditekankan untuk kita melaksanakannya di bulan Ramadan adalah memperbanyak bersedekah. Di mana Nabi SAW disebutkan adalah beliau SAW adalah orang yang paling dermawan, dan paling dermawan lagi ketika beliau berada di bulan Ramadan. Dan berkaitan sedekah, di antara keutamanya adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Dan apa saja yang kalian infakkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya berkali lipat. Wa huwa khairur raziqin. Dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi rezeki. Dan juga Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min malin." Tidak akan pernah berkurang harta yang senantiasa disedekahkan. Artinya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Maka ketika kita bersedekah, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya dan sum'ah. Karena semakin ikhlas seseorang beribadah kepada Allah, semakin ikhlas seseorang dia bersedekah, berinfak, maka pahalanya, kadarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala semakin besar. Walaupun sebenarnya sedekah boleh dikeluarkan apakah secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Namun yang lebih utama dan lebih afdal dan menjadi kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita, di mana mereka, para sahabat Nabi SAW, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan orang-orang soleh sebelum kita, mereka senantiasa bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Ya, sangat jarang di antara mereka kemudian bersedekah dengan terang-terangan. Kemudian yang kedua, apabila kita bersedekah, maka boleh dengan langsung kita membawa sedekah tersebut dan memberikannya kepada yang membutuhkan, fakir, miskin, janda, anak yatim, dan seterusnya. Atau boleh melewati donasi yayasan, pondok, dan sebagainya. Ini juga boleh. Namun yang lebih utama, sekali lagi saya tekankan, adalah hendaknya donasi, sedekah, infak itu langsung diberikan kepada al-mustahiqin, orang-orang yang memang berhak untuk menerima sedekah dari kaum muslimin. Apatah lagi kita berada di masa pandemi COVID-19 ini, maka memang kita harus peka dengan keadaan kaum muslimin yang ada di sekitar kita. Dan lebih utama adalah kita mengutamakan dahulu orang-orang yang di sekitar kita, keluarga kita, tetangga kampung kita, orang-orang yang terdekat dengan kita sebelum kita mendonasinya di luar daerah yang kita tempati tinggal. Maka zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia tidak menyebutkan dalilnya keutamaan bersedekah, tapi sudah sampai kepada kita bahwasanya sedekah itu memiliki keutamaan, dan di antara keutamaannya bersedekah adalah mengobati sakit penyakit yang ada diderita oleh orang ketika dia bersedekah, maka dengan sedekahnya insyaallah taala maka dia akan sembuh dengan sedekahnya. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Da'u mardakum bis-shadaqah." Maka obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan memperbanyak bersedekah. Maka insyaallah taala tidak mengapa ketika seseorang itu tidak mendapatkan tidak menyampaikan dalilnya secara utuh, karena kita sudah mengetahui keutamaan bersedekah, bahwasanya bersedekah ini sangat sungguh luar biasa, memberikan manfaat kepada orang yang mengeluarkan sedekah tersebut. Dan hendaknya ketika kita bersedekah, memperhatikan apakah orang yang kita berikan ini sudah berhak untuk mendapatkan sedekah tersebut atau tidak. Dan boleh diwakilkan melalui yayasan dan donasi yang terpercaya, yang kita yakini bisa menjalankan amanah yang kita berikan kepada mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab.